Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jingga Safira dengan NIM C1F023078. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Pada awalnya, sertifikasi halal di Indonesia dilakukan secara sukarela oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sejak tahun 1989 melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik atau LPPOM MUI. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. UU ini menandai perubahan besar karena sertifikasi halal menjadi wajib untuk produk yang beredar di Indonesia, terutama makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Untuk pelaksanaannya dibentuk lembaga baru yaitu BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Regulasi ini terus disempurnakan antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Agama Nomor 26 Tahun 2019 yang mengatur detail proses sertifikasi halal. Selanjutnya, alur proses sertifikasi halal hingga terbitnya sertifikasi halal melalui proses dimulai dari permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha ke BPJPH. Langkah-langkahnya yaitu 1. Pendaftaran dan pengajuan dokumen melalui sistem si halal. Yang kedua yaitu BPJPH kemudian menunjuk lembaga pemeriksa halal LPH untuk melakukan pemeriksaan dan audit. LPH mengirimkan hasil audit ke Majelis Ulama MUI dan untuk penetapan kehalalan produk. Selanjutnya, setelah MUI menetapkan fatwa halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal atau SH yang berlaku selama 4 tahun. Setelah masa berlaku habis, perusahaan wajib melakukan perpanjangan sertifikat. Baiklah, selanjutnya peran BPJPH, LPH, dan LP3H dan MUI dalam proses sertifikasi halal yaitu BPJPH berperan sebagai lembaga pemerintahan yang mengatur, mengeluarkan, dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal. LPH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan bahan, proses serta sertifikasi fasilitas produksi. Selanjutnya, LP3H atau Lembaga Pelatihan dan Pengkajian Produk Halal membantu dalam edukasi dan pelatihan sistem jaminan produk halal bagi pelaku usaha. Yang terakhir, MUI memiliki peran sentral dalam menetapkan fatwa halal berdasarkan hasil audit LPH. Semua lembaga saling terintegrasi agar proses sertifikasi berjalan efektif dan kredibel. Selanjutnya, tantangan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal dan solusinya yaitu menurut saya tantangan terbesarnya yaitu kurangnya pemahaman dan biaya untuk proses sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui prosedur karena takut dianggap rumit. Solusinya yaitu pemerintah memperbanyak program sertifikasi halal gratis, meningkatkan pendampingan halal center di daerah, memberikan pelatihan sistem jaminan produk halal SPJPH agar UMKM bisa mandiri mengelola prosesnya. Pertanyaan terakhirnya yaitu identifikasi permasalahan. Masalah utama perusahaan alami sehat adalah ketidaksesuaian bahan dan kurangnya penerapan SPJPH. Mereka tidak melakukan verifikasi kehalalan semua bahan dan belum memiliki sistem manajemen halal yang terdokumentasi. Yang bagian B-nya yaitu langkah manajerial yang harus dilakukan perusahaan seharusnya, yaitu 1. Mereka harus melakukan audit internal secara rutin. Kedua, mengganti bahan penolong dengan bahan yang sudah bersertifikat halal. 3. Membentuk tim manajemen halal dan menyusun dokumen SPJPH. Yang terakhir, bekerja sama dengan konsultan atau pendamping halal agar proses sesuai dengan standar BPJPH. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat diambil dari masalah ini yaitu pelajaran pentingnya bahwa klaim halal harus dilakukan dibuktikan dengan sertifikat resmi, bukan hanya promosi
Setiap pelaku usaha harus memastikan bahan, proses, fasilitas sesuai standar halal sejak awal produksi agar tidak tertunda dalam sertifikasi. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem jaminan produk halal di Indonesia dan analisis kasus dari perusahaan yang Alam Sehat. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya manajemen produk halal, terutama bagi UMKM di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.